Sesungguhnya puasa Ayyamul Bid itu nilai pahalanya adalah seperti puasa 1 tahun penuh. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, selalu senantiasa mengerjakannya. Baik jemaah berbahagia, kita renungkan satu surat dari surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul sirru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Katakan Muhammad, pergilah kalian, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah, lakukanlah penelitian bagaimana kesudahannya orang-orang sebelum kalian. Kana aktsaruhum musyrikina, sesungguhnya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang musyrik. Hasil penelitian sudah langsung dicetuskan oleh Al-Quran. Berjalanlah kalian akan menemukan bahwa umat-umat sebelum kalian adalah kesudahannya itu adalah dibinasakan oleh Allah karena mereka melakukan kemusyrikan. Hal ini diperjelas dalam surah Muhammad ayat 10. Tadi surat apa tadi? Ayat berapa tadi rumnya? Rumnya ayat 42. Surat Muhammadnya ayat berapa? 10. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di muka bumi? Bagaimana kesudahannya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Dammarallahu alaihim wal kafirina amsaluha. Kami binasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib serupa seperti itu. Jadi dari ayat ini kita harus mengkaji yang namanya sejarah. Jas merah. Apa itu jas merah? Jangan lupakan sejarah. Isi dari Al-Quran juga menceritakan umat dahulu sejarah. Bagaimana kehancuran penguasa yang anti gerakan dakwah tauhid, Namrud. Bagaimana Fir'aun yang menerapkan politik belah bambu. Bani Israel dihina, sementara golongan kelompok Fir'aun itu yang dihidup-hidupi. Jadi ada persis seperti di India saat ini. Dinas Pendidikan mengeluarkan peraturan sekolah negeri di India ini itu dilarang untuk memakai jilbab. Jadi anti Islam. Maka kita harus tahu sejarahnya. Maka mari kita melihat bagaimana kehancuran dari kota Baghdad, di mana ribuan ulama mati dengan cara kepalanya dipenggal.
ribuan wanita mati dengan cara dipenggal, anak-anak mati dengan cara dipenggal, dan sungai di Baghdad itu berwarna tinta hitam karena perpustakaannya itu dihancurkan. Kita akan melihat ada seorang sosok yang anti-Islam yang namanya Hulagu Khan, anak dari Genghis Khan, bangsa barbar dari Mongol. Ketika Bani Abbasiyah di titik kerawanannya, di sisi lain Bani Abbasiyah dirongrong oleh kaum Syiah. Apalagi nanti kita lihat, yaitu kaum Syiah yang dipelopori oleh seorang perdana menterinya, yaitu Ibnu Al-Alqami, seorang Syiah yang berkhianat, yang mengkhianati khalifah. Nanti disebutkan kalau kita melihat Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah juz 18 itu menjelaskan bagaimana ngerinya pembantian yang dilakukan oleh Hulagu Khan kepada umat Sunni pada waktu itu. Ini sejarah ini supaya kita jangan lengah dan nanti kita yang kena. Pada hari Rabu tanggal 14 Syawal, Perdana Menteri ini berkhianat. Hulagu Khan katanya meminta untuk datang. Yuk, datang, kemudian datang dengan membawa emas untuk perjanjian damai, harta dan lain-lainnya. Tapi ketika sampai pada markasnya Hulagu Khan, khalifah bersama keluarganya itu disandra dan dibunuh. Maka pada hari Rabu tanggal 14 Syawal terbunuhlah Khalifah Mustaqsim, khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah. Siapa yang berperan terbunuhnya khalifah ini, hancurnya kota Baghdad, adalah seorang Syiah. Syiah yang sangat benci dengan agama Sunni. Ini karena memang Syiah itu doktrinnya, musuhnya adalah pengikut-pengikut Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka ditujukan kita gitu. Jemaah berbahagia, kedahsyatan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan waktu itu dengan kekuatan penuh menaklukkan Jazirah Arab, Iran, Irak, sampai titik puncaknya masjid, bangunan-bangunan madrasah, bangunan-bangunan semua dihancurkan dan ribuan ulama, wanita, anak-anak mati dengan cara dibegal. Termasuk khalifah mati dengan cara dibegal. Itu Hulagu Khan. Kekejamannya luar biasa. Dan pasukan ini tidak sendiri, dibantu oleh pasukan Cina. Pasukan Cina jadi membantai Irak pada waktu itu, sehingga banjir darah, banjir tinta, mayat di mana-mana. Itu terjadi pada tahun-tahun yang belum lama, karena sudah lama ditinggal oleh Rasulullah, mengarungi Bani Umayyah. Bani Umayyah ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, di titik ujung dari Bani Abbasiyah itu adalah hancurnya kota Baghdad. Padahal kota Baghdad adalah pusat peradaban. Mengapa terjadi demikian?
di situ ada suatu rongrongan dari bangsa Syiah, dari umat Syiah. Yang kedua adalah pengaruh orang-orang Eropa bagaimana menghancurkan kota Baghdad. Kemudian pengkhianatan amirnya yang Syiah, sebelum Hulagu Khan itu hadir, dia sudah memecat 100.000 tentara kerajaan. Dengan cara itu tinggallah dalam sejarah yang ditulis dalam buku Bidayah ini, tinggal 10.000 tentara di istana. Lainnya sudah dipecati oleh ini. Akhirnya ketika tentara Mongol masuk ke Baghdad, sedikit pun tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Ini kisah kehancuran umat Islam. Kemudian kehancuran umat Islam yang selanjutnya, kisah tragis, yaitu berakhirnya kekhalifahan Utsmaniyah Turki. Waktu itu dipimpin oleh Sultan Mahmud II. Juga dirongrong. Siapa yang merongrong? Yang merongrong adalah partai sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang dia adalah seorang tentaranya yang dipecat karena ada kegiatan makar. Ada kegiatan makar, dalam sejarah demikian. Kemudian melalui partainya yang markasnya ada 2, termasuk ada di Yerusalem, semuanya didanai, semuanya didukung oleh Yahudi. Bagaimana menghancurkan kekhalifahan syariah agama Islam ini? Kemudian konflik yang muncul di Turki Utsmani diantaranya adalah konflik dicuatkanlah, yaitu isu bangsa Arab itu lebih mulia dan bangsa Turki itu tidak. Persis di negeri kita. Kalau di negeri kita bukan dicuatkan Arab itu lebih mulia, tapi dicuatkan apa? Anti gerakan Arab. Kalau anti Arab berarti anti Islam. Akan dibawa ke situ opininya. Timbullah di situ. Sampai akhirnya dengan dibantu oleh bangsa-bangsa yang ikut, teruslah yang namanya perang salib, ya, dibantu dengan Philip dan lain-lainnya. Maka disitulah akhir dari kekuasaan syariah Islam, kekhalifahan Utsmaniyah Turki, yang akhirnya Turki Utsmani khatam. Yang berkuasa adalah Mustafa Kemal Atatürk. Siapa mereka? Mustafa Kemal Atatürk dan teman-temannya adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang memang bagaimana dengan nasionalisnya, partai nasionalis sekulernya itu mengobrak-abrik kekhalifahan Utsmaniyah. Dan semuanya andai kata Quran itu, kejadian ini lahir ketika zaman Rasulullah atau sebelum zaman Rasulullah, maka tentunya Mustafa Kemal Atatürk akan masuk satu rentetan dengan, yaitu Namrud dan Fir'aun, yang berakhir dengan perang. Kami sampaikan sejarah ini, Jasmira, agar kita, terutama angkatan muda kita, memahami pentingnya kita untuk bersatu menolong agama Allah. Bersatu menolong agama Allah. Politik, kekuasaan
itu selalu akan didukung, apalagi yang anti-Islam, oleh mereka-mereka yang kuat. Nah, itu jemaah berbahagia. Sedikit sejarah dengan harapan apa? Dengan harapan apa? Mari kita jaga persatuan dan kita tepis isu-isu Wahabi. Karena mereka menggunakan isu Wahabi melalui organisasi, salah satu organisasi Islam di Indonesia, dengan mulut mereka, dengan tangan jari jemari mereka selalu Wahabi, Wahabi, bahkan membenci Syekh Utsaimin, membenci imam-imam masjid Madinah, membenci imam-imam masjid Mekah. Arab Wahabi, tapi anehnya mau haji ke sana. Ini isu yang lagi dibangun, sehingga umat Islam akan perang dengan sendirinya dan lemah dengan sendirinya. Kalau sudah demikian, maka umat Islam akan mengalami kehancuran. Apa yang dikatakan Rasulullah, ja'a Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam awalnya asing dan akan kembali asing, dan bahagialah orang-orang yang dianggap asing di akhir zaman ini. Kemudian Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu. Akan hadir, akan datang Islam itu tinggal nama dan Quran tinggal tulisannya. Ini hadis berkali-kali saya sampaikan. Wa masajiduhu, dan masjid-masjidnya itu megah. Menaranya menjulang tinggi ke langit, bangunannya megah-megah, tapi isinya hanya muadzin dan imam. Nanti kenapa? Anak-anaknya sudah digondol dengan akidah mereka, anak-anaknya sudah dipengaruhi dengan budaya mereka, sehingga anti masjid. Nah, ini kenyataan yang akan kita hadapi. Memang kita tidak akan menghadapi seperti perang Badar. Kita tidak akan menghadapi lagi perang Uhud. Perang Uhud menjadi sejarah. Perang Uhud menjadi catatan, pelajaran buat umat Islam. Pelajaran apa? Sunnah Rasulullah masih hidup. Yang mengeluarkan sunnah itu masih hidup. Sunnah Rasulullah. Rasulullah memberikan komando, pasukan pemanah tidak boleh bergerak dari bukit apapun yang terjadi. Yang menggelincirkan apa? Harta rampasan yang mengelokkan pandangan mata pemanah-pemanah, sehingga lupa dengan perintah kanjeng Nabinya, panglimanya, sehingga mereka turun. Dan akhirnya hampir terjadi kekalahan di situ. Nah, kalau umat Islam sudah demikian, yang megang proyek ingin rebutan mendapatkan lebih, maka aspal baru dibangun nanti 1 bulan sudah basah karena kehujanan. Sudah basah karena kehujanan. Tuh, para penggarong-penggarong, apa bedanya pencuri, jambret, garong, korupsi? Apa bedanya? Sama kan? Sama, hanya bahasanya halus. Coba dibahasakan, mereka menggarong duit rakyat. Sama. Nah ini jemaah berbahagia. Jadi umat Islam tidak akan menghadapi perang seperti perang Uhud dan perang Khandaq. Tapi umat Islam akan mengalami suatu perang software, bukan hardware lagi, software. Perang yang tidak terlihat, tersistem, dan di situ ada belah bambu. Berkerumun
kerumun, imlekan, tidak mengapa. Tapi 212 kerumun langsung dikepung. Itulah kenyataan yang ada. Nah, Islam akan menghadapi itu. Maka Nabi jauh-jauh berabad yang lalu itu sudah mengatakan yushiku an tada'a alaikumul umam. Hadis ini berkali-kali saya sampaikan di khutbah dalam pengajian supaya kita sadar. Umat Islam itu ibarat hidangan makanan yang diperebutkan dari berbagai penjuru. Berbagai penjuru. Opini-opini yang salah dibalik yang benar disalahkan. Mustafa Kemal Atatürk itu oleh mereka orang-orang sekuler dijadikan adalah tokoh pembaharu Turki, ya, pahlawan demokrasi Turki, sehingga sampai raja kita itu ziarah ke sana. Itu bagi umat Islam itu adalah penghancur syariat, di mana jilbab dilarang, bagaimana bahasa Arab dilarang. Itu sudah nyata apa yang dilakukan oleh yang dikatakan Rasulullah, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Bahwa umat Islam itu akan diperebutkan dari berbagai penjuru. Yeah. Semuanya dugaan, belum ada penelitian. Ada yang pernah meneliti korelasi masjid dan penyebaran COVID-19? Ada yang isi, ada hipotesanya, ada penelitiannya. Semuanya hanya hipotesa, hanya dugaan. Nah, jemaah berbahagia, kita menghadapi software. Kita menghadapi umat Islam. Nah, maka Rasulullah mengatakan bahwa umatku pada waktu itu, inna ummati, sesungguhnya umatku waktu itu adalah kathir, jumlahnya itu banyak. Walakinnakum hurtha'un ka hurtha'is sail 'alal bahr. Tapi kualitasnya itu persis. Umat Islam itu seperti buih umroh yang ada di tengah lautan. Diomong-ambingkan dengan isu Wahabi. Tuh, Wahabi. Terus gitu. Ini perang. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Waqad anzala bikumul wahan. Umat Islam sudah keserang penyakit yang namanya wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya. Nabi mengatakan cinta dunia. Kalau lebih kasar saja cinta duit. Umatku itu memikirkan duit, tidak memikirkan agama. Sehingga kalau mikir duit, ketika jadi jabatan, apa yang akan aku dapat dari jabatan? Ketika kami jadi ini, apa yang akan kami dapat? Maka akibatnya virus wahan itu merajalela. Wahan merajalela. Seakan-akan itu penyakit flu itu bisa direkayasa. Nanti tahun baru dibahas dari flu, menjelang lebaran puasa, wah flu-nya merebak ini, hati-hati, masjid harus ditutup misalkan gitu. Flu, saya nggak mengatakan lainnya flu. Kita yang dihadapi itu, rasio kan nggak akan terima. Masjid dan pasar itu lebih parah mana? Nah, kan nggak masuk akal. Jadi jemaah yang berbahagia, inilah kalau saya pakai ini ya, takut ada Omikron. Dan
saya itu habis makan pete. Jadi begini. Baik, kembali lagi jemaah berbahagia. Mari kita bekali anak-anak kita dengan Quran. Kita bekali anak-anak kita dengan Quran. Kemudian yang terakhir, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana kalau kita hidup di satu kerajaan? Kerajaan itu Pak Raja itu mengultimatum, siapa yang mau memakai pakaian rompi ini, dia akan bebas menghadiri ulang tahun kerajaan, masuk kerajaan dengan bebas ke sana kemari. Ya, masuk ruang raja bebas, masuk bahkan makan pun bebas. Raja mengumumkan gitu. Nah, ketika raja mengumumkan itu, kira-kira kalau kita hidup di zaman raja itu, kita mau menerima nggak rompi itu? Maka orang akan terbelah jadi dua. Ada yang ragu, ada yang tidak. Yang ragu-ragu, apa iya? Masa memakai rompi kok sudah bebas berjalan ke kerajaan? Yang satu coba-coba, coba-coba. Betul. Ketika mau pakai itu, dia masuk pintu gerbang, udah nggak sudah nggak diteliti, nggak diperiksa itu. Kalau udah vaksin belum, nggak masuk, bebas. Oh, ternyata iya. Nah, ini ibaratnya apa? Allah mengatakan ahlul Quran ahli, bahwa ahlul Quran itu adalah keluargaku. Artinya apa? Kalau kita sudah senang dengan Al-Quran, kita menghidupi Quran, kita menghidupkan Al-Quran, maka apa yang dikatakan Rasulullah, ahli Quran itu keluargaku. Maka ketika kita datang, itu sudah keluarganya Allah, bebas. Maka dijamin, itu di padang mahsyar itu keluargaku. Itu keluargaku. Rompinya sudah kelihatan semuanya. Ahlul Quran. Sudah kelihatan. Kita ibaratkan seperti itu. Maka mari kita mengingat apa yang dikatakan Rasulullah, khairun nasi qarni. Sebagus-bagusnya umat itu pada zamanku. Nah, sekarang kenapa umat Islam dikatakan yang paling baik itu di zamannya Nabi? Tentunya jawaban kita karena Nabi masih hidup di situ. Di samping ini bukan itu saja, tetapi Islam umatnya itu Quran ada di dadanya. Dari Jibril membawa Quran, tidak pernah Jibril itu bagi-bagi mushaf. Ini Muhammad, mushafnya dibaca, nanti diamalkan. Terus Rasulullah membawa mushafnya, difotokopi, dibagi-bagi. Enggak seperti ini. Tapi malaikat Jibril melakukan installing Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Oh, sampai inna rabbaka ya'lam. Sampai rampung install. Ada di dadanya Rasul mengumpulkan sahabat-sahabatnya taklim, mengajarkan, menginstalkan. Ya ayyuhal muzammil. Mereka menghafal. Artinya menghafal, mereka perlu waktu. Mereka perlu murajaah, mengulang-ulang, talqin. Modelnya talqin dari Rasulullah. Talqin. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tidak ada yang mencatat dengan pulpen waktu itu. Kenapa? Pulpen itu belum ada. Ya, nggak ada yang nulis dalam kertas. Kenapa? Kertasnya belum. Nah, ini artinya untuk menuju umat Islam bangkit kembali, ayo kita pahami Al-Quran. Paling tidak
5 ini harus dipahami. Hifdzan, hafal. Mutqan, kuat hafalannya. Kitaban, mampu menulis Arab dengan baik. Itu fahman, mampu memahami Al-Quran. Amalan, dan mengamalkan. Ini kalau ingin umat Islam itu bahagia. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, mari berpegang teguh kepada Allah, wala tafarraqu, janganlah kita cerai-berai. 35 kurang sedikit menit. Nanti saya izin nggak meneruskan ya, karena mau ke rumah sakit. Langsung saja. Mana seksinya? Ananda Farel almarhum Bapak Sugiono. Berbagi kita lagi? Musa atau sepeda? Sepeda. Terus Ananda Putri almarhum Bapak Igoro. Terus nih Pundi? Oh, jamaah ibu-ibu. Itu saya aja ya. Ananda Putri ini. Terus Ananda Anes Putri almarhumah Ibu Yana. Oh, itu ya, sini. Iya, sini saya. Terus ngaji ya. Ini Putri, betul? Ini Putri juga. Ngaji ya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu. Ada kuis enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Karena sepedanya habis. Kuis sepedanya habis. Baik, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita terlindungi dari musibah. Siapa yang ketakutannya dengan COVID itu melebihi takutnya kepada Allah, dan di atasnya dengan takut kematian dan tidak meyakini takdir, maka sesungguhnya dia sudah melakukan kesyirikan. Kita ulang lagi, siapa yang ketakutannya kepada COVID melebihi takutnya kepada Allah, sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Karena ma asaba mim musibatin illa biidznillah, tidak ada musibah kecuali izin Allah. Dan Allah berkali-kali menyampaikan dalam ayatnya, yaitu ajal bila belum datang tidak bisa dimajukan, dan bila sudah datang tidak bisa diundur. Itu adalah pegangan kita. Kalau itu pegangan kita, maka kita hidupnya akan tawakal kepada Allah sambil kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Demikian aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار